AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, masih bersama saya Zahratul Wardah. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan permainan tradisional itu. Ya, seperti yang kita ketahui, permainan tradisional merupakan simbolisasi dari pengetahuan yang turun-temurun dan memiliki beberapa macam fungsi atau peran di baliknya, di mana pada prinsipnya permainan anak tetap merupakan permainan anak. Dengan demikian, wujud atau bentuknya akan tetap menyenangkan dan menggembirakan sang anak karena tujuannya sebagai media permainan. Oleh karena itu, permainan tradisional di sini merupakan permainan anak-anak dari bahan sederhana sesuai aspek budaya dalam kehidupan masyarakat. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, pada kesempatan kali ini saya dan adik-adik akan mempraktekkan dan menjelaskan beberapa macam permainan tradisional. Yuk langsung saja kita simak videonya. Permainan yang pertama yaitu permainan ABC 5 dasar. Permainan ini biasanya dilakukan minimal sebanyak 3 orang. Sebelum permainan dimulai, tentukan nama-nama apa yang ingin disebutkan. Misalnya nama-nama binatang atau nama-nama buah. Aturan-aturan selanjutnya, salah satu dari pemain melafalkan abjad dari A sampai abjad terakhir sesuai dengan jumlah jari pemain. Nah, dalam permainan ini, pemain harus cepat-cepat menyebutkan nama sesuai abjad terakhir yang disebutkan. Jika tidak, kemungkinan besar di antara pemain akan kehabisan stok nama berdasarkan abjad tersebut. Barang siapa yang tidak bisa menyebutkannya, dia layak mendapatkan hukuman. Tujuan dari permainan ini adalah bahagia bersama teman-teman. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Mbak Hana ya, nggak bisa ya. Mbak Ayu, coba hukuman Mbak Hana. 1, Mbak Siva, 2, Mbak Isa, 3. Permainan yang kedua yaitu permainan tepuk mimi. Permainan ini biasanya dilakukan dengan cara bernyanyi dengan lagu mi mi lala, mi atas, mi bawah, dan seterusnya secara berpasangan. Permainan ini dilakukan hanya mengikuti lagu dengan bertepuk sesuai lirik lagu yang dinyanyikan hingga permainan berakhir, yang nantinya ada gunting batu kertas. Untuk pemain yang menang bisa berjalan tangannya menuju hidung pemain yang kalah untuk dipencet. Permainan yang ketiga yaitu permainan penggilan. Permainan ini biasanya dilakukan oleh 3 orang atau lebih dengan 2 orang sebagai penjaga atau yang membuat kil-kilan. Di sini biasanya dimulai dari kil 1 yang artinya 1 kil tangan dan teman lainnya meloncati kil tersebut. Ini berlaku untuk kil 2, kil 3, kil 4 dan seterusnya. Jika ada kaki pemain yang mengenai kil-kilan tersebut, maka pemain itu harus menggantikan posisi penjaga kil tersebut. Permainan yang keempat yaitu permainan donal bebek. Permainan ini biasanya dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang membentuk lingkaran dan bernyanyi bersama. Donal bebek, maju 1 langkah, mundur 3 langkah, 1, 2, 3, dengan kaki mengikuti lirik lagu tersebut. Setelah itu salah satu pemain akan bernyanyi kembali. Gang 1, gang kelinci, anak 1 yang ku benci, dengan cara menunjuk ke arah para pemain. Kemudian pemain yang ditunjuk adalah yang berhak meloncat ke depan, samping, atau ke arah manapun agar mengenai kaki lawan. Yang lain bisa menghindari dengan cara meloncat kemanapun juga agar terhindar dari kaki loncatan lawan tersebut. Seperti itu terus hingga pemain tinggal 1 orang saja. Itu adalah pemain yang dinyatakan sebagai pemenangnya. Permainan yang kelima yaitu permainan Bang Joning Teru. Bang Joning Teru adalah permainan yang menggunakan nama warna dalam bahasa Jawa, abang, ijo, kuning, putih, biru. Setiap pemain memilih 1 warna di antaranya. Bermainnya dimulai dengan mengeluarkan jari tangan dengan jumlah terserah para pemainnya.
Kemudian dihitung dengan menggunakan nyanyian Bang Joning Teru berulang-ulang hingga jari habis. Jika lagu berhenti pada lirik Bang, maka yang memilih warna abang keluar, artinya aman. Sampai pemain tinggal satu orang saja, maka itu yang mendapatkan hukuman. Tujuan dari permainan ini adalah bahagia bersama teman-teman. Bang Joning Teru, Bang Joning Teru, Bang Joning Teru, Bang, merah keluar. Permainan yang keenam yaitu permainan pipo. Permainan pipo ini adalah permainan ciri khas yang dimiliki oleh Jawa Timur. Permainan tersebut dimainkan oleh beberapa orang, lalu tangan mereka berbaris sambil memainkan dan menyanyikan lagu pipo. Setelah lagu selesai dan tangan terkena tangkap akan keluar. Laba-laba tiru, anak piano, am tere pipo, pipo pipo, laba-laba tiru, anak piano, am tere pipo. Permainan yang ketujuh yaitu permainan sepur-sepuran. Permainan sepur-sepuran adalah permainan tradisional yang dimiliki oleh Jawa Timur. Permainannya yaitu ada dua orang yang membuat terowongan, lalu yang lain bergandengan memegang pundak dan berbaris serta bernyanyi bersama sambil melewati terowongan. Setelah itu, jika lagu yang dinyanyikan sudah selesai, terowongan tersebut menangkap salah satu orang yang berbaris menjadi kereta. Permainan yang kedelapan yaitu permainan dakonan. Permainan dakonan merupakan salah satu permainan tradisional yang menggunakan biji dakon yang dimasukkan satu persatu pada lubang dakon. Kemudian pada akhir permainan, anak menghitung biji dakon yang diperolehnya. Permainan ini hanya dapat dilakukan oleh dua pemain saja. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari permainan ini, yakni melatih kecerdasan. Karena untuk memenangkan permainan ini dibutuhkan strategi yang tepat. Selain melatih motorik halus, karena harus menggenggam biji congklak yang relatif kecil, congklak juga mengajarkan kejujuran, kemampuan berhitung, serta taat pada aturan karena anak harus mau main giliran. Permainan yang kesembilan yaitu permainan kotak pos. Kotak pos merupakan salah satu permainan tradisional. Kotak pos memerlukan minimal 2 pemain agar dapat dimainkan. Namun, semakin banyak pemain, permainan ini akan lebih menyenangkan. Dalam permainan ini, pemain mengepalkan tangannya dan menyatukan di tengah. Salah satu pemain ada yang menjadi pemimpin dengan menyentuh satu persatu kepalan sambil menyanyikan kotak pos belum diisi. Mari kita isi dengan isi-isian. Mbak atau nama minta huruf apa? Belum diisi, mari kita isi dengan misi-misian. Mari kita huruf apa? Huruf apa deh? A. Apa? Mbak, Hanya kita huruf alang-alangan, dirinya mendarat apel. Permainan yang ke-10 yaitu permainan bola bekel. Permainan ini bisa dilakukan sendiri maupun dengan banyak pemain. Cara untuk memainkan permainan bola bekel adalah anak bola akan digenggam oleh para pemain menjadi satu. Bola akan dilempar setinggi kurang lebih 30 cm. Setelah bola turun akan memantul, anak bola nantinya akan dilepas dengan acak. Kemudian anak bola kembali diambil satu persatu, 2-2, 3-3 dan seterusnya sambil melemparkan bola bekel. Jika pemain menjatuhkan anak bola ketika memainkan bola bekel, maka ia dinyatakan kalah dan harus berganti pemain. Hal ini sangat membantu dalam mengembangkan kreativitas anak. Permainan ini mengajak pemain untuk berkonsentrasi, melatih keterampilan motorik halus, taat pada aturan, dan berhitung. Permainan bola bekel juga akan membuat anak-anak mampu bersosialisasi dengan teman sebayanya. Permainan yang ke-11 yaitu permainan cuplak-cuplak suweng. Cuplak-cuplak suweng adalah salah satu permainan disertai lagu yang berjudul sama dengan nama permainan itu sendiri. Permainan ini biasa dilakukan oleh anak-anak kecil di pedesaan dari Pulau Jawa. Bermainnya yaitu dimulai dengan salah satu pemain ada yang di posisi tengkurap. Posisi ini digunakan agar tidak bisa melihat benda yang disembunyikan pemain lainnya. Pemain lainnya dengan posisi duduk dan kedua telapak tangan ada di punggung pemain yang tengkurap. Kemudian bernyanyi cuplak-cuplak suweng dengan memindahkan benda atau kertas, batu, dan lain sebagainya pada telapak tangan pemain lainnya dengan berurutan arahnya. Jika lagu akan berakhir, maka benda tersebut akan diberikan pada urutannya tadi dan menutup telapak tangan seolah-olah tidak membawa benda tersebut. Pemain yang tengkurap menebak benda tersebut dipegang oleh siapa. Jika salah akan mendapatkan hukuman. Cuplak-cuplak suweng
ini dapat merangsang kreativitas anak, terutama pada tangan jarinya, menumbuhkan rasa persaudaraan antara sesama pemain, serta mengajarkan nilai kejujuran. Suang ingin jalan-jalan membuka tempatku tertahan boleh lalai dan sopo dengan melu aku sir dong kedai potong sir dong kedai potong. Permainan yang ke-12 yaitu permainan lompat tali. Permainan lompat tali adalah permainan yang melatih ketangkasan, konsentrasi, dan kelincahan. Permainan ini minimal dilakukan oleh 3 orang, 2 orang sebagai pemegang tali dan 1 orang sebagai pelompat tali. Aturan dari permainan ini adalah 2 orang pemegang tali mengatur tinggi talinya setinggi lutut, kemudian pelompat harus berhasil melompat tali tersebut. Jika berhasil, maka tinggi tali dinaikkan menjadi seperut, sedada, dan seterusnya. Jika pemain gagal dalam melompati tali tersebut, dia harus bergantian menjadi pemegang tali. Permainan lompat tali ini dapat merangsang kreativitas anak dan menumbuhkan rasa persaudaraan antara sesama pemain. Permainan yang ke-13 atau permainan terakhir yaitu permainan nekeran. Nekeran adalah permainan tradisional yang menggunakan kelereng dengan jumlah yang banyak. Bermainnya dimulai dari menata kelereng di atas permukaan tanah, kemudian diberikan garis tepi lingkaran. Secara bergiliran, pemain harus membidik kelereng dari luar lingkaran. Kelereng hasil bidikan yang keluar dari lingkaran akan menjadi milik pemain. Syaratnya, kelereng yang digunakan untuk membidik tidak boleh berhenti pada lingkaran. Permainan ini merupakan salah satu kategori permainan tradisional yang merangsang kreativitas anak. Ini dikarenakan membutuhkan fokus untuk membidik kelereng lawan dengan baik. Permainan kelereng juga melatih anak-anak untuk mandiri dan bersosialisasi dengan teman sebayanya. Sikap sportif juga harus dimiliki oleh masing-masing pemain. Permainan tradisional ada lompat tali, nekonan, lompat tali. Jadi untuk kesimpulannya pada materi kali ini secara keseluruhan, nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional antara lain yaitu yang pertama ada nilai kejujuran, yang kedua ada nilai sportivitas, yang ketiga ada nilai kerjasama, yang keempat ada nilai kecerdasan dan ketangkasan, yang kelima ada nilai kepemimpinan, yang keenam ada nilai tenang rasa, dan yang terakhir yaitu ada nilai solidaritas. Nah, itu tadi beberapa macam permainan tradisional yang ada di Jawa Timur. Bagaimana teman-teman? Masih ingat nggak permainan tradisional apa saja yang ada di wilayah Jawa Timur? Oke, ikuti terus channel saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.